ketemunya secara video aja. Gurunya hanya mengajar melalui YouTube dan adik-adik cuma menontonnya. Begitupun guru-gurunya hanya melihat video dari adik-adik. Nah, nggak apa-apa, bukan suatu masalah untuk kita untuk tetap belajar di rumah. Kita tetap berdoa kepada Tuhan, tetap memuji Tuhan supaya Tuhan yang selalu menolong dan melindungi kita di pandemi COVID-19 ini. Tapi adik-adik jangan lupa kalau mau keluar harus pakai apa teman-teman? Masker. Dan jangan lupa sering cuci tangan supaya kita terbebas dari COVID-19 ini. Nah, saat ini saya undang adik-adik, kita tenangkan hati kita. Mungkin saat ini hanya melalui HP, melalui video saja, tapi mari kita datang ke hadapan Tuhan saat ini, memuji Tuhan, mengucap syukur sampai saat ini di luar sana udah banyak orang-orang yang terkena COVID-19 ini dan meninggal. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan mengatakan, terima kasih Tuhan untuk kasih keanugeraan dalam hidup kami hingga sampai saat ini kami bisa belajar, kami bisa memuji Tuhan, kami bisa ketemu bersama keluarga tanpa dibatasi oleh COVID-19. Mari kita datang dengan kesungguhan hati kita dengan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengatakan terima kasih Tuhan.
Mari kita datang di hadapan Tuhan saat ini. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan kasih setianya selama beberapa bulan ini. Tuhan masih menolong kita. Mungkin di luar sana banyak orang tidak bisa makan, tidak bisa minum, tapi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dia masih menolong kita sampai saat ini, hingga kita bisa melakukan proses pembelajaran meskipun secara online. Mari kita berdoa. Bapa, kami saya mengucap syukur di hadapan-Mu buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Hingga sampai hari ini kami patut mengucap syukur buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang selalu ada dalam diri kami Tuhan. Beberapa bulan Tuhan, meskipun kami nggak pernah ketemu secara tatap muka, hanya secara belajar secara online Tuhan, tapi kami selalu bersyukur Tuhan, sampai saat ini COVID-19 ini belum kena dalam keluarga kami atau dalam diri kami Tuhan Yesus. Ya, kami masih bisa belajar, bisa ketemu dengan orang tua kami, bisa bertemu dengan keluarga kami Tuhan. Kami selalu bersyukur di hadapan-Mu, kami selalu berterima kasih di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar lagi tentang Engkau Tuhan. Kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang selalu menolong kami, menyertai kami. Apapun yang guru-guru kami bagikan pada pagi hari ini, biarlah itu menjadi bekal untuk masa depan kami Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, mau belajar bersama-sama Engkau, bersama kakak-kakak kami. Biarlah Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang saya undang adik-adik untuk berdiri semuanya. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari angkat satu pujian dalam kasih-Mu Tuhan. Meskipun dalam video gak apa-apa. Mari kita ulang lagi lagunya dalam kasih-Mu Tuhan. Lebih besar dari siapa
duduk, nanti kecapean berdirinya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam kelas, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, supaya pembelajaran kita lancar, apa yang diajari oleh kakak-kakak bisa kita mengerti dengan baik. Sebelumnya kita angkat satu pujian Kumas Ruang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati setiap kami, dan tiba saatnya kami akan memasuki kelas kami masing-masing. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan untuk datang di dalam setiap hati kami, membukakan setiap hati kami anak-anak-Mu, sehingga kami bisa mengerti apa yang telah disampaikan oleh kakak-kakak kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus memimpin, menuntun setiap kami. Berkati adik-adik kami Tuhan, Engkau bukakan setiap hati mereka Bapa. Engkau jadikan mereka anak-anak yang takut akan Engkau, yang terus memuji memuliakan nama-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Bapa kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, selamat menjalani belajar. Halo adik-adik kelas 7, sudah pada siap belajar ya? Hari ini kita masuk dalam materi di bab yang kedua, karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Dari bahan Alkitab, kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-32. Kakak akan baca bagi kita semua. Adik-adik kelas 7, simak dengan seksama. Berbunyi demikian, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian.
Rasul Paulus mengajarkan kita dan mengatakan bahwa kita harus mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Kita tahu, kita sudah belajar di bab yang sebelumnya bahwa Tuhan Yesus sendiri telah rela untuk berkorban, menebus dosa kita, mengampuni kita dari dosa. Ia telah mati di kayu salib dan rela mengorbankan nyawanya. Ia menyelamatkan kita dan memerdekakan kita dari dosa. Yesus sendiri telah mengampuni kita. Oleh karena itu, kita sebagai umat ciptaannya, kita sebagai manusia juga harus dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, di dalam makna pengampunan ini, kakak punya cerita untuk adik-adik kelas 7. Ceritanya dibawa oleh Kak Aprista. Silakan adik-adik kelas 7, selamat mendengar ceritanya. Adik-adik, berbicara tentang pengampunan, ada suatu cerita yang sangat menarik tentang seorang ayah dan dia mempunyai seorang putri yang sangat cantik. Seorang ayah yang bernama Gordon Wilson dan dia mempunyai putri yang bernama Marie berusia 28 tahun. Mereka hidup di Irlandia Utara. Pada suatu hari ketika mereka menonton pawai di kota Enniskillen, ketika mereka berdiri di samping sebuah dinding batu sembari menantikan kesatuan prajurit dan polisi Inggris berbaris melewati mereka, tiba-tiba sebuah bom dari teroris meledak di belakang mereka. Dan pada kejadian itu 6 orang tewas seketika karena ledakan bom tersebut. Gordon dan putrinya terkubur beberapa meter di bawah tumpukan batu. Gordon merasakan bahu dan lengannya terluka tetapi dia tidak dapat bergerak. Kemudian dia merasakan ada seseorang menyentuh jari-jarinya, berkata, "Ini ayah kan?" bisik Marie. Dan dia menjawab, "Betul Marie." Dan Gordon mendengar suara samar orang-orang berteriak kesakitan. Kemudian suara yang jauh lebih jelas, yakni teriakan putrinya sendiri. Dia meremas tangan putrinya kuat-kuat sambil berkali-kali bertanya apakah dia baik-baik saja. Di antara jerit kesakitannya, Maria berkali-kali meyakinkan ayahnya bahwa dia baik-baik saja. Dia mengatakan bahwa, "Ayah, aku sangat mengasihi ayah." Dan itu adalah kata-kata terakhir dari putrinya yang didengar oleh ayahnya Gordon. Lalu 4 jam kemudian setelah mereka akhirnya diselamatkan, Maria meninggal dunia di rumah sakit karena mengalami kerusakan parah di otak dan di bagian tulang belakang. Selanjutnya pada siang itu seorang wartawan BBC ingin mewawancarai Gordon. Setelah dia menggambarkan apa yang sedang terjadi, wartawan itu bertanya kepada Gordon, "Bagaimana perasaan Anda terhadap orang yang memasang bom itu?" Lalu apa jawabannya? Jawabannya sangat mengejutkan. Dia mengatakan bahwa saya tidak membenci mereka. Saya tidak dendam kepada mereka. Wow, kata-kata yang sengit tidak akan menghidupkan Maria Wilson kembali, bukan? Tetapi dia mengatakan, "Saya akan berdoa malam ini dan setiap malam agar Allah mengampuni mereka." Lalu sebagian orang menduga bahwa pernyataan itulah yang akhirnya menenangkan kelompok-kelompok militer yang sebelumnya sangat marah terhadap teroris yang melakukan bom itu. Dan hal itu mencegah terjadinya suatu serangan balasan yang berdarah. Lalu pada bulan berikutnya, banyak orang bertanya kepada Gordon bagaimana dia dapat mengampuni tindakan kejam yang didasari kebencian tersebut. Dia mengatakan, "Hati saya terluka. Saya telah kehilangan putri saya, tetapi saya tidak marah. Kata-kata terakhir Maria kepada saya, kata-kata kasih, menumbuhkan kasih saya. Saya menerima anugerah Allah untuk mengampuni melalui kekuatan kasih-Nya bagi saya."
Lalu selama bertahun-tahun setelah tragedi yang merenggut nyawa putrinya dan yang juga nyaris merenggut nyawanya sendiri itu, Gordon Wilson bekerja tanpa mengenal lelah untuk memperjuangkan kedamaian dan rekonsiliasi di Irlandia Utara sampai pada akhir hidupnya. Nah, adik-adik, setelah mendengar cerita tadi, sekarang saya meminta adik-adik mengambil satu kertas dan ballpoint. Coba merenungkan cerita tadi, mengingat dan menulis di kertasnya. Pertanyaan yang pertama adalah, apa makna dari tindakan Gordon Wilson? Dan yang kedua, mengapa Gordon Wilson rela mengampuni teroris yang telah menyebabkan putrinya tewas? Dan yang ketiga, jika kamu sendiri adalah Gordon Wilson, bagaimana sikapmu terhadap para teroris yang telah melakukan pengeboman itu? Apa tindakan yang akan kamu lakukan? Nah, adik-adik, kelas kita hari ini sudah selesai. Minggu depan kita akan lanjut lagi di bagian C. Nah, selanjutnya adik-adik silakan melanjutkan pekerjaannya, mengerjakan tugas yang diberikan tadi. Kita akan tutup kelas kita, namun sebelum itu Bapak akan menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk pimpinanmu Tuhan. Dari awal kelas kami, pertengahan hingga boleh kami mengakhiri pada saat ini Tuhan. Engkau yang selalu memimpin kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apapun Tuhan yang kami pelajari hari ini boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan, boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau seperti Engkau Tuhan Yesus yang terlebih dahulu telah mengampuni kami, yang mampu dan sanggup dan rela mengampuni kami. Engkau rela mati di kayu salib Tuhan demi menembus dosa-dosa kami. Dan kami mau belajar lebih lagi Tuhan untuk dapat mengampuni sesama kami, dapat mengampuni orang yang pernah membuat salah kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Selanjutnya aktivitas kami sepanjang hari ini kami mau serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya, amin.